Nah, tes. Iya. Gue kedatangan paket hari ini. Ya, jadi gue ini ya. Gimana ya gue bilang ya? Ya, halo guys. Agam di sini dan ya kali ini gue kedatangan paket ya. Ini gue waktu itu ada yang open ya. Itu YouTuber juga, Bang Boyo. Thank you banget buat buat ya inilah gue nitip dia kit yang agak susah cari juga ya di Jepang ya. Waktu itu gue sempat nyoba juga ya just tip buat 2 kit ini, cuman ya nggak dapet jadinya ya adalah nyoba cari yang lain, dan kebetulan Bang Moyo buka PO jadi gue langsung hit. Gue langsung hit dan ya gue beli 3 kit ya, jadi satunya lagi coming soon, so ya Tanushim ini. Anyway, jadi ini batch pertama ya dari yang gue beli 3, dan mungkin kalau yang udah ini gue udah buka ya ini. Apa ininya udah gak ada ya, apanya bubble wrap ya. Gue sempat ngecek juga jadi ya hopefully it's fine. Oke, yang pertama ini dia. Ya ini lumayan susah juga dapetnya, entah kenapa ya. Gue gak tahu kenapa, tapi at least I got right now. Pertama Sugai Gelgu. Ya, jadi mungkin gue ibaratnya bilangnya gimana ya? Kalau di meme-nya itu time traveler tiba-tiba geser kursi dikit langsung berubah timeline-nya. Nah, ya ini salah satunya. Jadi ini tuh Gelguk, cuman versi Jikux ya. Jadi bukan gimana ya? Bukan Gelguk yang kita tahu di original, tapi ini tuh mungkin lebih kayak codename ya. Kalau di militer gitu kan pasti ada codename-nya FX apa gitu, atau XF apa gitu sebelum di mass produce ya. Dan menurut gue Gelguk ini sama ya. Jadi pas pas pertama kali gue lihat pun yang ya mungkin agak pas gue lihat di beberapa spoilernya itu ini Gelguk tapi Jim. Jadi ya agak-agak interesting lah. Dan ya mungkin yang seperti yang lu pada tahu ya, mungkin agak spoiler alert dikit lah ya ini yang belum nonton. Jadi kalau yang gue baca-baca dan gue cari, dia ini tuh hasil reverse engineeringnya Zion ya, buat dari si White Gundam itu. Jadi White Gundam diculik, terus ya Gelguk yang initial itu dia di cancel ya, terus diganti jadi ini. Jadi ya mungkin itu alasannya kenapa mirip kayak Jim ya. Kayaknya Federation sama Zion tuh sepemikiran ya, entah kenapa parallel universe ini hampir sepemikiran karena bentuknya 11-12 juga. Dan ya ini ya yang gue bikin penasaran itu karena ini ya ada wire-nya di tangan. Jadi ini ada wire-nya di tangan dan kayaknya double wield gak sih pistolnya. Ya benar double wield. Ya, jadi di double wield dan ya ini bentuk pinggirannya juga, dan ini yang pertama. Dan ya thank you banget loh, ini sama plastiknya dikasih juga loh. Ini gue ngilang tahun kemarin. Dan ya ini yang terakhir. Jadi seperti yang gue bilang ya, ini tuh hasil reverse engineer-nya dan ini adalah base-nya. Yes. Dapat juga akhirnya coy. Ya jadi ya ini Red Gundam di ibaratnya kalau ini ya itu ya gue bilang butterfly effect gitu ya, atau ya kalau di meme-nya itulah. Ini jadi dia bukan reverse engineer ya, ini lebih ke cuma dicat ulang doang sih jadi warna merah, dan ya tambah emblem Zion dan Beat. Sama Zion setelah diculik itu dia dipasang Saikomu yang hidup kayak di pendahulunya Jikux ya. Jadi dia namanya Saikomu Alpha, dan akhirnya dia bisa ngendaliin Beat ya. Jadi ini overpower sih menurut gue ya, dikit ya. Dan ya tiba-tiba ada bla 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 dan jadilah Jikux. Ya but anyway, ya gue gak mau terlalu spoilerin banget ya, tapi ya mostly 2 kit ini tuh ya kalau nggak spoiler ya ya kayak ya sebenarnya gue juga kurang bagus sih dalam cerita, jadi ya mohon maaf aja. Yang paling unik dari sini itu yang gue denger ya, itu di Gundam Hammer-nya. Jadi di sini itu kan ada Gundam Hammer ya, di foto ini juga ada Gundam Hammer-nya. Nah dia itu pakai Advance MS Joy. Jadi menurut gue
I think ya, ini HG pertama yang pakai advance MS Join. I don't know about the rest, but kelihatan seperti itu. Ya mungkin sebelahnya kayak gini dan ya, nah ya ini lebih kelihatan lagi ya ininya. I don't know if can be seen on the camera, but yeah, just like that. Ya, oke. Mungkin itu pengenalan dari dua kit ini. Sekarang gua coba yang Sugai dulu ya. Untuk review kali ini. Ya, untuk coming soon-nya ini ya. Oke, sebelum gua unboxing, ya mungkin kalau yang lu pada udah tahu, gua waktu itu video-video kemarin itu gua di meja agak kecil ya, karena ya ini tempat lagi direnov jadi. But anyway, I'm back to backyard. Sip. Ya, sekarang kita tinggal buka dan backnya cuma 3 dan ya tapi backnya kayaknya agak nanggung ya 2 sama 3 ini kayaknya. Dan yang terakhir manualnya. Dan ya kayak G-Cooks kemarin ya, ini tuh oversimplified. Oh ya, dan tambahannya di sini tuh ngikutin Gaguk yang original, jadi ini kayak original gimmick lah buat kit ini. Dia bisa double wield, so inilah beam saber bisa double wield gitu. Ya oke, di dalamnya ada hiji, loro, telu, papat, limo, 6, 7. Gue nggak tahu Sundanya opo. Dapat wire, ya mungkin nggak terlalu kelihatan, cuman ya kayak gini. Wire lumayan tipis ya. Beam saber 2. Ya beam saber kayak gini. Marking seal, stiker ya. Ini stikernya tapi stiker kayak stiker opsional lah ya, bisa gue bilang ya. Ya stiker opsional yang ini yang ada di bahu ya. Dan buku manual ya. Oh wait, nah ya gini. Mungkin yang bikin, dan ya kalau pas gue lihat ininya ya, warnanya itu dia kayaknya lebih nge-reassemble si Jim di original universe ya. Jadi warnanya masih warna Jim lah ya, seperti yang lu pada tahu. Tapi kayaknya kalau di originalnya dia pakai ini ya, green kayak Zion green gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak si Zaku gitu ya. Jadi ini versi custom lah ya. Dia menurut gua nih si Sugai ini pengen nge-recreate versi light type Gundam Gun Cannon-nya ya. Jadi warnanya kenapa jadi warna yang coincidentally mirip kayak Jim. Mungkin ini udah coba lihat ini doang ya. Cuman kayaknya lebih seru sih kalau kita langsung buat aja ya. Jadi kita balik dulu ke ruangan biasa sih, ke tempat sebelumnya, dan ya let's see how it goes. Segini aja kali ya. Ya, jadi yang gue bikin pertama kali yaitu kepala ya, dan ya untuk kepalanya partnya cukup inilah ya, simple lah ya, dan ya sama kali ini tuh pakai ini ya, nggak pakai clear part ya di sensornya itu ya. Jadi ini tuh solid lah ya, yang hijau ya, solid hijau lah, yang kecil tadi kayaknya gue sempat liatin juga. Sama kalau gue lihat ya, ini tuh ini ya kayak hybrid ya, jadi masih ada essence dari Gelguk itu masih ada, cuman gue bilang apa ya, bisa dibilangnya lebihnya kayak Zaku yang disamarin itu apa tuh namanya tuh ya. Jadi ya mirip kayak gitulah ya, gue lupa namanya, tapi ya ya di sinilah gue kasih lihat ya. Seperti yang gue bilang lah, hybrid itu ya. Gue udah buat separuh ya ini, karena ya gue penasaran aja, jadi malah kebablasan jadi kayak gini. Ini mungkin agak rempong ya, apalagi dia itu part ini harus masuk ke sini, dan ya harus agak manuver dikit ya sekarang gundala itu ya. Jadi it should be snap in here. Nah ini yang unik ya di bodinya. Jadi untuk masang pinggirnya itu kalau menurut manual ya itu harus digeser ya, disingkirin dulu lah istilah ibaratnya lah ya, digoyangin dulu lah ke sebelahnya baru dipasang ya kayak gini. Terus yang sebelahnya juga, dan
It's more smooth, man. Oke, satu lagi. Wow. Terus kita ke bagian body. Masukin ini ya. Oh, oke. Terus masukin yang bagian tebel ini. Yang bawah ya. Yang bawah yang tebel ke sini. Terus taruh ini. Terus masukin ini. Bener gak sih? Dan yap. Ya kayak gini. Ini kayaknya ngarah ke sensor ya kalau gue lihat ya. Cukup oke lah ya untuk ini C-nya, cuman ya di bagian bodinya. Dan simple. Gue sekarang makin simple ya, apa ya. Jadi menarik ini. Dan ya kalau yang gue lihat-lihat ya, ini semenjak Cikook juga yang awal-awal banget itu bagian lengannya itu dia emang kayak oversimplified ya, kayak di Kyongkai Senki. Seperti yang lu pada tahu dia, tapi scale-nya kan 1:48 dan ya partnya lebih gede ya. Tapi bisa kelihatan lah ini apa ada unsur-unsur dari developmentnya itu ya di sini ya. Jadi ini cuman kayak one ankle gitulah ya, apa satu cukup oke lah ya, buat cukup bagus lah buat artikulasinya ya. Apalagi bagian lengan, dan iya ini tuh nyatu ya, ini jadi ibaratnya kayak satu gitu. Jadi kalau mau di sebelah itu kan kalau biasanya itu bisa ya agak kompleks gitulah ya di sininya. Dan sekarang kayaknya disimplified ya, jadi dia geraknya itu ada di bagian swivel ini, jadi makanya ini bolong ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki. Ya ini cuman ngomong gua aja, jadi potong aja bagian sebelum ini juga. Untuk waist ya ini gua udah pasang beberapa yang bagian penting-pentingnya. Yang kuning juga nih sempit, ini kuning tuh kecil-kecil, jadi harus dipasang dulu. Dan ya untungnya sih ini di color separate ya daripada pakai stiker. Terus ini terus bagian waist ini dipasang ke bagian bojan ini dan iya simple as that waistnya. Bagian skirtnya itu kecil ya. Belum gue bersihin ya. Aduh dal. Yes lah, sambil ngebuild aja lah. Gimana ini? Oh gini. Oke. Terus ini masukin gini dan diakhiri sama ini ya. Terus pasang bagian abunya di sini. Ini kayaknya dipisah-pisah kayak gini karena ini ya emang buat yang Galbook satunya lagi ya, share satunya lagi yang bokatan apa. Yang bokatan kan dia warnanya beda-beda ya, jadi mungkin ini alasannya kenapa dipisah ya, padahal sama warnanya loh, putihnya itu loh, tak kira bakal dibedain dikit juga, rupanya enggak loh. Ini kesini. Oke, terus C111. Wow, so scary. Baterainya habis. Demiu. Ya, kitnya udah jadi dan ya bisa kita lihat di sini tuh Galbook yang berbeda banget ya dari yang biasanya ya. What can I say? Kalau dari segi visualnya itu warna sekarang ini tuh dia emang menurut gue kayaknya karena parallel universe mungkin ada yang connect gitu, jadinya warnanya mirip kayak Jim di original universe. Nah, tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, yang kalau versi versi mass produce ya, nah, yaitu dia warnanya itu agak hijau ya, hijau-hijaunya Zion gitu. Jadi ya tentunya ini udah di custom dan ya mungkin agak hipokrit dikit ya. Dan kalau di filmnya itu pilotnya kurang suka sama Zion tapi dia pakai MS Zion, jadi ya gue nggak terlalu bisa inilah ya. Nah dari segi buildnya yang seperti yang gue bilang sebelumnya, build ini tuh menurut gue kayaknya 50-50 ini ya dari Kyōkai Senki juga ya, sama ada beberapa yang baru lah ya. Contohnya kalau di kaki itu gimana ya gue bilang ya, unik gitu ya. Jadi frame-nya itu kayak bukan gimana ya, kayak apa, tangkinya itu
jadi satu sama frame ya. Jadi mungkin kalau yang kayak Gunpla biasa itu kayaknya hampir gak ada ya unsur-unsur tanki gitu ya di kitnya. Cuman di sini itu banyak ya. Banyak unsur-unsur tangki thruster gitu yang kelihatan itu banyak, dan dia kayak nyatu gitu. Ibaratnya kalau kalau motor itu kayak si MT-15, mesinnya itu dia jadi satu ya sama structural gitunya ya, structural integrity-nya lah ya. Jadi ya ada plus minusnya lah ya. Cuman gue lupa namanya apa ya yang kayak gitu ya. Cuma antara monokok atau apa gitu ya. Ya dan ya intinya itu dia kayaknya nyatuin lah, nyatuin semua MS-nya tuh jadi satu gitu ya. Terus ya mungkin kalau dari original timeline itu yang kayak movable frame gitu semacamnya ya, itu yang kayaknya hampir gak ada di sini ya. Segi yang lainnya menurut gue udah cukup oke lah ya. Build-nya juga gampang, feel-nya itu gampang ya, dan fun gitu lah. Gak terlalu ribet juga dan gak terlalu monoton juga kalau kayak kit mungkin kalau dari seat atau dari UC biasa kan mungkin agak-agak monoton gitu ya, udah ketebak gitulah ya, apa ini bagian kaki gitu, atau oh ini bagian ini gitu. Nah kalau ini tuh dia nggak terlalu kelihatan lah ya, apa bentuk-bentuknya itu apa ini mau ngarah kemana gitu, walaupun ya ada lah yang kelihatan, cuman agak unexpected juga lah pas ngebuildnya. Contohnya pas di bagian kaki. Nah ya di bagian kaki di sini itu bagian paha atas itu ya, dia kayaknya pakai joint baru. Nah itu nggak pernah ada di kit manapun ya, di Gundam ya, terutama di Gundam ya. Tapi kayaknya di seri lain ada ya. Kalau gua sempet lihat review lain itu ada yang bilang itu dia mirip kayak ini ya, Bishoujo figure. Ya, mungkin kalau yang nggak tahu Bishoujo figure itu dia figur perempuan ya. Ya figur perempuan. Untuk pengalamannya ada dan nggak ada jadi satu ya. Jadi ya ini sigirin aja tuh. Tapi intinya dia bagian join pahanya itu dia beda lah ya. Beda sama yang lain gitu. Uniknya itu dia ada beberapa ya. Di antaranya itu dia ada tangannya, dan mungkin ini yang unik dari tangan di sini itu dia yang kanan cuma satu manipulator, yang kiri dia ada 3. Iya, asimetrik ya, kayak aksesoris ya. Tapi yang paling jadi yang di kiri itu dia ada expressive hand 1 sama satu lagi itu dia wire gun, itulah pakai wire gun gitulah. Di tangan kirinya itu dia kayak ada wire gitu, jadi dan ya wire itu bisa inilah, bisa belokin MS-nya secara signifikan lah, jadi gak ketebak arahnya kemana. Terus kemudian ada beam saber, ada beam rifle-nya 2 ya, atau beam gun ya. Ini soalnya kecil beam gun-nya itu, jadi kayak inilah ya, kalau di gym kan ada tuh yang pistolnya kecil tuh. Nah ya mungkin ini versi recreate-nya Zion lah ya. Walaupun ya kalau bisa dilihat sih ya mirip-mirip banget lah ya sama using counterpart yang satunya lagi. Ya dan cuman segitu aja ya, dan untuk armament emang dikit ya. Tapi seru juga loh ini build-nya itu. Dia ini artikulasinya sebenarnya cukup oke lah ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia itu gabungan Kyokai Senki sama Gunpla biasa. Jadi bisa gue bilang bagian tangannya itu dia Kyokai Senki ya. Kalau bisa dilihat di sini itu dia cuman one joint, tapi untuk movementnya cukup oke lah. Di bagian lengan ini, jadi dia yang ini cukup unik ya. Jadi bukan lengannya yang ngarah ke ini, tapi armor atasnya juga ngikut. Jadi dia kayak gini ya. Mungkin bodinya ini mirip kayak seat action ya lebihnya ya kalau gue bilang ya. Joint di sini itu dia 11-12 sama seat action system itu. Jadi ya dia ngebawa lah konsep itu ke bagian Chicook sini. Untuk movementnya cukup oke loh ini. Untuk segi high grade ini tuh udah overkill sih. Kayak lihat punggung ini loh. Punggung kan ya, punggung ini lah apa bagian body ini loh. Gue juga baru nyadar ini bisa kayak gini. Seperti yang di build ya, itu side to side-nya juga bagus ya, dan nge-build-nya pun ini harus diisi satu-satu ya, kayak dipasangnya satu-satu gitu. Jadi kalau mau kalau mau nge-custom mungkin hati-hati juga bagian sini, karena ya itu kalau lupa. Kemudian ke bagian
waist ya. Itu dia untuk geraknya cuma one joint aja, cuman satu tempat di convenient. Ini juga satu sama, jadi dia itu jointnya ada di belakang ya, di bagian paha gitu ya. Di bagian pantat lah. Jadi nggak terlalu kompleks kayak HGHGA kayak Gunpla-Gunpla di UC. Nah, ini yang balik lagi ke bagian ini ya, ke bagian Gundam biasa ya. Jadi kalau di atas ini tuh dia mirip kayak Kyokai Seki. Nah, yang bawah ini dia double joint biasa, ya typical UC. Cuma nah ini yang unik. Jadi di thruster ini tuh dia bisa digerakin ya buat apa? Istilahnya buat menyingkir lah ya, biar artikulasinya lebih mantap. Kalau kayak gini dia nggak masuk ini dia. Ini ball joint, bukan ball joint, kayak gue bilang kayak spear ya. Jadi spear ini dia bisa dinaik turunin buat nyingkir, dan setelah disingkirkan baru bisa full artikulasi. Untuk kakinya, nah ini kakinya gue kaki paling naked ya bisa gue bilang ya. Soalnya nggak kayak kaki yang lain, dia itu seperti yang gue bilang, kit ini simple. Jadi ya ini kit tersimple pada gue build. Jadi kakinya pun juga memperlihatkan itulah ya, kayak simple banget tapi cukup lah ya, cukup inilah apa, kayak ada lah ya buat ngeposein pun juga ada. Dan kalau yang penasaran mau ngeposein kayak pas di awal-awal itu bisa ya. Menurut gue bisa di kepalanya. Apalagi kalau bisa kelihatan nih, nah kayak gini. Kayak apaan deh. Ya, tapi intinya bisa lah ya kalau mau nge-recreate plan battle yang dia lagi mode standby. Kemudian nah bagian backpack. Nah ini gue juga bahas ini sekalian kelemahannya juga, karena ini tuh ball joint jadi ini backpack itu ball joint ya, cuman letoy banget ya menurut gue. Jadi bahkan tanpa effort pun juga bisa gitu, kayak gini aja juga sih. Ini yang harus diperhatikan aja di ball joint belakangnya itu. Jadi dia ini ya, thruster belakangnya itu dia nggak bisa connect dengan baik. Jadi ya itu yang harus diperhatikan. Dan untuk artikulasinya dia emang nggak kayak si G-Cooks, tapi dia cukup lah sufficient lah ya buat pose-pose. Walaupun ya balik lagi itu harus hati-hati. Ya, but at the end of the day menurut gua kit ini tuh gue suka gitu ini. Entah kenapa gue suka gitu-gitu yang simple dan fun lah buat nge-buildnya ya. Jadi kalau ada yang mau ambil, gue saranin mending ambil aja ini. Mau yang bawa peta atau mau yang Sugai, menurut gue dua-duanya juga oke lah ya. Dan ya menurut gue kit G-Cooks ini bakal banyak ya yang menarik ya. Di antaranya ya kayak Hard Gundam atau Light Type Gundam gitu ya, ataupun G-Fred ya. Walaupun kalau yang gue denger G-Fred itu 11-12 ya sama G-Cooks ya, cuman beda warna sama kepala sama beberapa aksesoris ya. Oh ya, sama ada Edmion, jadi who knows. Menurut gue ya ini udah. Anyway, sampai di sini dulu. Gimana menurut lu pada nih tentang G-Cooks ini ya? Kayaknya sekarang emang lagi gencar-gencarnya ya ini G-Cooks lagi dipasarkan ya. Gue lupa ada Polisaku juga ya di ini ya. Ya, but anyway, sampai di sini dulu. Kalau ada masukan mungkin bisa lah taruh ya di komen gitu ya. Ada mungkin kurang apa gitu ya, karena ya gue juga lagi ada napa-napa nih. mungkin ada yang gue kurang ya, mungkin bisa taruh di bawah. Ya, but anyway, sampai di sini dulu dan ya wassalam. And happy building guys. Build prototype dari si Galguk yaitu ya Red Gundam.